Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kali teman-teman di channel dari Mativiku, channel yang membahas tentang hal-hal gaib, hal-hal mistis, horor, spiritual, indigo dan lain sebagainya. Seperti biasa, kali ini aku akan bercerita pengalamanku sendiri. Aku akan bercerita pengalaman membantu membakar sosok Mbak Kunti. Ya, Mbak Kunti. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini biar terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan saat aku membagikan pengalamanku yang lain. Jadi teman-teman, langsung aja kita ke acaranya, ke ceritanya maksudku. Jadi saat itu aku dan istriku pulang kampung ke halamanku, ke kotaku, kota kecil di ujung timur provinsi Jawa Timur. Tentu aja itu membuat kami senang karena ketemu orang tua, ketemu saudara-saudara dan keluarga yang lain. Soalnya dan juga udara di kotaku, di kampung halamanku itu, waduh, seger banget. Jauh banget kalau segernya itu beda banget kalau dibandingkan dengan tempat aku tinggal sekarang, tempat domisiliku saat ini, yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Isinya polusi, aduh ya, kalian tahu lah, kota metropolitan, kota terbesar kedua di Indonesia, seperti apa polusinya. Nah, kalau di kampung halamanku tuh enak banget ya, udaranya seger, sejuk, dingin. Singkat cerita, jadi aku sama istriku diajak oleh bapak ibuku ke rumah teman bapakku di desa. Enggak jauh-jauh banget, tapi perjalanan kurang lebih setengah jam lah ditempuh naik mobil dari tempat tinggal kami di kota menuju ke desa itu, desa tempat teman bapakku berada. Aku berangkat sama, yang jelas aku, istriku, bapak ibu, adikku sama kakakku. Kenapa kami berangkat ke rumah teman bapak itu? Silaturahmi, karena saat itu lebaran gitu loh. Jadi intinya itu silaturahmi, gitulah. Kalau di desa, kalau silaturahmi itu, jadi selain juga karena tuntutan agama ya, bukan tuntutan sih, ajaran agama, di desa itu seperti memang sudah tertanam gitu, silaturahmi ke saudara-saudara atau teman-teman gitu loh, dan itu bagus. Setelah kita sampai di tempat teman orang tuaku, teman bapakku, itu enak banget kalau di desa itu. Jadi kalau setiap lebaran itu mereka sudah nyiapkan makanan, kue yang terbaik lah disajikan buat tamu. Tentu saja kuenya kue desa, enak banget. Buat aku itu nostalgia sih. Ya udah, kita seperti biasa ngobrol-ngobrol segala macem. Pokoknya banyak hal yang diobrolin. Nah, pada saat di tengah-tengah ngobrol itu, karena istriku indigo, istriku itu mendengar suara kuntilanak. Gimana ya ketawa suara kuntilanak, kayak yang di viral sekarang, ada cewek di IG atau di TikTok, suara kuntilanak cekci, seperti itu suaranya, dan melihat api sangat besar. Tapi yang dia lihat itu, tanda kutip ya, api hanya mata batin yang bisa melihatnya. Istriku kaget dong. Dia bilang ke bapakku, "Bapak, ada yang kebakaran."
di sana gitu loh. Nah, loh mana orang-orang yang ada di ruang tamu itu kaget semua gitu karena saat itu rame, dan istriku spontan bilang ada kebakaran bapak. Loh mana di mana, heboh dong. Ternyata yang dilihat itu adalah kebakaran tanda kutip dengan api yang sangat besar gitu loh. Jadi ceritanya ada kuntilanak di atap genteng rumah tetangga yang kita datangi. Itu ada beberapa rumah yang di atas rumahnya itu ada kuntilanak dan mengeluarkan api seolah-olah seperti kebakaran besar gitu loh. Itu yang dilihat istriku, dan bapakku pun juga melihat karena bapakku juga bisa ya. Kami yang orang-orang yang tidak bisa melihat ya sudah cuman ini aja, dengerin bapak sama istriku yang bisa melihat itu. Terus bapak bilang, bukan, istriku bilang, bapak bukan kebakaran, ternyata itu ada kuntilanak yang mengeluarkan api di situ. Terus bapak bilang ke istriku, oh ya coba diajak bicara gitu. Soalnya memang sering kalau bapak ngumpul sama istriku itu untuk mengajak untuk berkomunikasi, diskusi sama makhluk-makhluk seperti itu sering banget. Jadi diajaklah si Mbak Kunti alias kuntilanak itu diajak bicara oleh istriku ya. Kemudian setelah diajak bicara itu, padahal jaraknya jauh ya, mungkin sekitar 30-40 meter, dan istriku mengajak bicara makhluk itu dari ruang tamu. Tentu saja enggak, hei Kunti, enggak ramai, agak teriak-teriak seperti itu. Dia berbicara melalui batinnya gitu. Kan memang dia bisa, istriku bisa, diajaklah bicara. Setelah beberapa menit kemudian, dan tentu saja di ruang tamu itu masih ada orang-orang ya, banyak orang-orang merhatiin dengerin istriku dan bapakku ngomong gitu loh, membahas Kunti itu, termasuk aku sih. Setelah beberapa saat bicara cukup selesai, kemudian hasil pembicaraan sama si Kunti itu disampaikan ke bapakku. Bapak, Kunti itu suruhan orang untuk mengganggu tuan rumah ternyata gitu. Tuan rumah. Nah terus dia itu terus kemudian setelah bapak dibilang seperti itu, bapak bilang, terus bilangin lagi katanya, mau disuruh pulang, segera pulang, segera pergi, atau mau dipaksa pergi gitu loh. Ditanyakanlah oleh istriku ke Kunti itu, dan dapat jawaban, bapak, si Kunti itu tidak bisa pulang karena dia itu suruhan orang. Kalau dia pulang, dia akan disiksa oleh majikannya itu, oleh pesuruhnya itu. Kayak gitu hasilnya. Terus coba tanya lagi, kata bapakku, maunya apa? Tuh. Ditanyain lagi lah sama istriku ke Kunti itu. Setelah beberapa saat dapat jawaban, bapak, dia itu nggak mau pulang, lebih baik dia dibakar. Jadi si Kuntinya itu bilang ke istriku, mending aku dibakar daripada aku harus kembali karena aku akan disiksa. Lebih baik aku dibakar gitu tuh. Terus kemudian bapak nanya lagi melalui istriku ke si Kunti itu, mau dibakar dengan cara apa? Tuh. Ditanyain lah. Terus si Kunti itu bilang, si Kunti itu bilang bahwa dia itu mau dibakar dengan cara dibacakan doa. Kan memang ada doa di dalam Al-Quran itu
untuk hal seperti itulah gitu. Nah, uniknya, serunya, saat itu aku memang masih belajar agar aku bisa melihat hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi Bapak menyuruh aku membaca doa itu dengan pengawasan dari istri dan bapakku untuk membakar kunti itu. Jadi doa itu untuk membakar kunti itu gitu loh. Aku kemudian karena aku belajar dan aku tertarik ya, aku ya aja, ya sudah, aku fokus konsentrasi seperti yang diajarkan bapakku. Aku bacalah doa itu. Aku baca doa itu. Doa itu, jadi istriku ini selain juga bisa melihat itu, melihat hal gaib itu, makhluk-makhluk itu, istriku bisa melihat hasil doa yang kita baca. Nah, itu karena aku sudah diajari cara berdoa yang benar untuk membakar atau mengusir makhluk seperti itu. Istriku bisa melihat hasil doa yang aku baca. Ya sudah, aku konsentrasi dengan penuh, benar-benar konsentrasi, benar-benar fokus, aku doa, diniatkan untuk membakar itu. Sebenarnya doanya doa umum sih. Doanya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai selesai. Hanya saja cara berdoanya yang membedakan dengan kita orang biasa membaca doa-doa itu. Apakah benar tepat sasaran, seperti kalau kita mau seperti orang pegang pistol dan pelurunya ada, cuman tepat sasaran-kah apa enggak gitu loh. Yang membedakan kalau kita latihan atau enggak, kalau kita belajar atau enggak gitu. Belajar membaca doa untuk ya hal seperti itu, tahu kan? Jadi aku fokus, aku baca doa itu. Enggak lama kemudian kuntinya terbakar. Jadi istriku bilang, sudah sayang, sudah terbakar, aku selesai berdoa. Jadi yang keluar dari aku itu seperti katanya, aku kalau nggak salah ingat ya, itu seperti cahaya putih. Aura dari doa itu seperti cahaya putih, kemudian menuju si kunti itu, terbakarlah. Kasihan, tapi mau gimana lagi daripada dia tersiksa. Setelah selesai ini loh bedanya. Setelah selesai aku membaca doa, badanku keringet dingin. Ternyata dan aku kaget dong, loh kenapa sayang, aku tanya ke istriku, kenapa sayang kok aku bisa kayak gini? Ternyata jawabannya, tenagaku itu terkuras habis karena aku fokus. Tenagaku itu tersedot ke ke doa, ke bentuk doa itu untuk membakar kuntilanak itu. Tenagaku terkuras ke situ gitu loh. Jadi berat memang mengeluarkan tenaga seperti itu gitu loh. Setelah itu selesai semua, orang-orang yang ada di situ nanya apa yang terjadi. Itu ya udah, kita ceritakan apa yang terjadi seperti yang cerita sebelumnya itu yang aku ceritakan itu. Kami jelaskan ulang ke orang-orang yang ada di ruang tamu itu. Cukup seru sih menurut aku, karena aku memang tertarik dengan hal seperti itu gitu loh. Dan kemudian gitu. Itu sih pengalamanku, dan aku suka mempunyai punya pengalaman kayak gitu. Setelah itu berjalan normal. Nggak lama kemudian ada beberapa hal juga yang dibicarakan di situ mengenai hal gaib juga ya. Karena juga ada orang si tuan rumah, si teman bapak ini juga menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan hal gaib. Ya sudah, karena ada istriku dan bapakku, dijawablah gitu teman-teman, ceritaku, pengalamanku tentang membakar kuntilanak.
itu harus dilakukan dari karena kasihan gitu. Mungkin mungkin sampai di sini dulu teman-teman ceritanya. Itu aja yang perlu aku sampaikan. Apalagi ya, aku inget-inget ya, mungkin itu aja yang perlu aku sampaikan, aku ceritakan teman-teman saat ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, di video selanjutnya. Nanti aku masih banyak cerita-cerita pengalaman pribadi ini dan nyata, pengalaman pribadi dan nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan mistis gaib. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, dan share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat pemberitahuan saat aku membagikan pengalaman yang baru lainnya. Dan juga mungkin teman-teman ada cerita atau pengalaman pribadi yang berkaitan dengan hal-hal gaib, mistis, boleh dikirim ceritanya ke aku, boleh lewat komen, nanti aku kasih kontak person, atau boleh ketemu untuk podcast, nanti aku share di channelku ini. Sekian dulu teman-teman ya, sampai ketemu di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.